Menghindari dosa besar. Pernah gak sih kalian ngerasa stuck atau bad mood terus tanpa sebab yang jelas, atau kayak ada vibes negatif yang nempel di hati? Nah, bisa jadi itu karena kita tanpa sadar lagi deket-deket sama yang namanya dosa besar. Dosa besar itu bukan cuma bad habit biasa, tapi literally hal-hal yang bikin Allah Subhanahu wa taala gak happy sama kita. Nah, di video ini kita bakal spill tuntas apa aja sih dosa-dosa besar yang wajib kita skip. Mulai dari membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, sampai korupsi. Semua ini adalah hal yang harus kita stay away dari itu. Dan gimana caranya biar kita tetap on track dan gak gampang tergoda. Membunuh. 1. Larangan membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 2. Dampak negatif membunuh. A. Bagi pelaku pembunuhan. Dampak negatif membunuh bagi pelaku meliputi konsekuensi hukum, psikologis, dan keagamaan. Secara hukum, pelaku akan menghadapi sanksi sesuai ketentuan agama dan negara. Dari sisi psikologis, pelaku akan mengalami ketidaktenangan jiwa dan rasa bersalah yang menghantuinya sepanjang hidup, menyebabkan ketidakstabilan emosional. Sedangkan dalam konteks keagamaan, pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam sebagai akibat perbuatannya. B. Bagi keluarga korban dan masyarakat. Dampak negatif pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat luas. Keluarga korban sering mengalami rasa dendam yang mendalam dan sulit hilang. Masyarakat sekitar menjadi merasa tidak nyaman dan tidak aman. Jika anak-anak menyaksikan pembunuhan, mereka bisa mengalami trauma yang berat, yang jika tidak diobati, dapat merusak perkembangan psikisnya dan berpotensi membuat mereka menjadi psikopat yang melakukan kekerasan tanpa rasa bersalah. Kata liwat bukan berasal dari bahasa Arab asli, melainkan dari kata lut yang termasuk kata ajam. Ajam diri adalah asing atau non-Arab. Oleh karena itu, mencari pecahan kata istiqo dari liwat dalam bahasa Arab adalah keliru. Asy-Syaukani mengkritik upaya menjelaskan liwat sebagai kata turunan mustaq, karena asal katanya bukan Arab dari kata lut. Kemudian muncul bentuk lain seperti liwat, liwatah, talawud, dan lutiyah, yang semuanya merujuk pada perbuatan kaum Nabi Lut. Dan liwat sendiri memiliki beberapa dampak negatif, yaitu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 81, yang berarti, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan yang kedua adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga adalah daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Dan Allah sendiri menanamkan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim
Sebagai firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 30-31 yang memiliki arti, Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku," dan meminta azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Dan tatkala utusan kami, para malaikat, datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom. Ini sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu? Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Dasar keharaman LGBT merujuk kepada beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7, yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Selanjutnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 119, yang berbunyi, "Dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya." Selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33, yang berbunyi, "Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi." Dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. LGBT dapat menimbulkan penyakit jasmani dan kejiwaan. Penyakit jasmani yang dikaitkan antara lain penyakit kelamin yaitu HIV. Dan yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Khamar secara bahasa berarti suatu yang menutupi akal. Menurut Quraisy Bab dan MUI, khamar adalah segala yang memabukkan dan menghilangkan akal, termasuk narkoba, dan hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar haram. Hadis Hurairah Muslim. Dampak khamar sangat merusak seperti melanggar agama yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90, memicu permusuhan Quran surat Al-Maidah ayat 91, menghalangi ibadah Quran surat An-Nisa ayat 43, merusak mental serta dikenai sanksi agama dan hukum negara. Untuk menghindarinya, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah, menjauhi lingkungan buruk, serta meningkatkan ilmu dan akhlak. Larangan khamar bertujuan menjaga akal, mencegah kejahatan, serta membentuk masyarakat sehat jasmani dan rohani. Judi atau masyir adalah taruhan dalam permainan atau perlombaan yang hasilnya tidak pasti dan melibatkan pengambilan harta dari pihak yang kalah. Dalam Islam, judi termasuk perbuatan setan dan dilarang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, judi memiliki 3 unsur, yaitu permainan, untung-untungan, dan taruhan berupa uang atau harta. Dampak negatifnya meliputi rusaknya persaudaraan, hilangnya semangat kerja, serta lalai dari zikir dan sholat. Untuk menghindarinya, perlu peran aktif tokoh agama dan pemerintah, menjauhi lingkungan penjudi, bertaubat, mencari rezeki halal, dan istiqomah dalam kewajiban. Larangan judi bertujuan melindungi kehidupan sosial, meningkatkan etos kerja, membawa keberkahan, serta menciptakan masyarakat yang damai dan bermartabat. Yang pertama yaitu pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri sendiri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara', mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Yang kedua yaitu dampak
dari mencuri. Yang pertama, dampak dari pelaku pencurian itu sendiri. Pencuri akan mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu merasa dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya itu akan terbongkar. Yang selanjutnya adalah mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, maka nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Yang keempat yaitu merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah merusak imannya. Jika ia mati sebelum bertaubat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Dampak bagi korban dan masyarakat yang pertama yaitu akan menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua yaitu menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut, akan memunculkan hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Menghindari perilaku mencuri. A. Mensyukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga mereka beranggapan bahwa rezeki yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Padahal, rezeki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu, perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dari tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rezeki yang telah Allah janjikan. Dengan demikian, meningkatkan rasa syukur kepada Allah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari perilaku mencuri. Sebagaimana firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang keempat, hikmah larangan mencuri. A. Terjaminnya hak milik. Seseorang akan mencari tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. B. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. C. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dengan dilarangnya mencuri, maka seseorang akan merasakan ketenangan terhadap harta benda yang dimilikinya. Pada akhirnya, ketenangan ini akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Seseorang tidak akan merasa khawatir beraktivitas di luar rumah dan meninggalkan harta benda miliknya. D. Dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Durhaka kepada kedua orang tua atau uquq al-walidain adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Perintah berbakti kepada kedua orang tua tersebut disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Lalu yang selanjutnya yaitu bentuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya. Yang kedua bermuka masam dan cemberut pada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu mencela orang tua baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang terakhir atau yang keempat yaitu memandang sinis kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir adalah dampak durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Yang ketiga terhalang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat yaitu termasuk golongan orang-orang atau manusia-manusia yang hina. Meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama dalam Islam. Setelah dua kalimat syahadat, sholat adalah rukun Islam yang paling penting. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Islam itu dibangun di atas 5 tiang, dan salah satunya adalah menegakkan sholat. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Dengan meninggalkan sholat bukan hanya sekedar absen dari sebuah ritual, tetapi memiliki dampak serius bagi di dunia maupun akhirat. Seperti yang pertama, menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi utama antara hamba dan Tuhan. Dengan sholat, kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melalaikan sholat, apalagi sampai meninggalkannya, berisiko besar tersesat karena mereka mengabaikan tiang agama dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Al-Quran dalam Quran Surat Maryam ayat 59 menjelaskan bahwa orang-orang yang menyanyiakan sholat
dan memperturutkan hawa nafsu akan menemui kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, dan sholat adalah ibadah yang paling utama. Jika seseorang melalaikan sholat, itu berarti ia telah melalaikan tugas utamanya sebagai hamba Allah. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang lalai dari sholatnya sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kelalaian dalam sholat di mata Allah. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Ketaatan kepada Allah dibuktikan dengan menjalankan kewajiban, dan sholat adalah salah satu kewajiban yang paling dasar. Al-Quran menjelaskan bahwa penghuni neraka akan ditanya mengapa mereka masuk ke dalam neraka Sakor. Jawaban mereka yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43 adalah, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini adalah ancaman yang sangat jelas bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat sampai ajal menjemput. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim sangatlah dikecam dalam Islam dan termasuk salah satu dosa besar. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. QS An-Nisa ayat 10. Maka kewajiban kita sebagai wali harus mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil akan diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api, dan itu tergolong orang yang melakukan dosa besar yang dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, dan lain-lain. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption yang berarti busuk atau menyebabkan. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik secara tidak wajar dan ilegal untuk keuntungan pribadi atau orang dekat. Dan korupsi sendiri memiliki beberapa bahaya seperti penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, menyengsarakan rakyat, terhalang masuk surga, dan doanya yang tidak dikabulkan. Dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Yang kedua adalah strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi. Dan yang terakhir adalah strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera.